Pemain sayap Manchester United, Amad Diallo, telah menyetujui kontrak jangka panjang baru dengan klub, menurut Fabrizio Romano. Pemain Pantai Gading berusia 22 tahun itu seharusnya akan habis kontraknya pada akhir musim ini, meskipun klub masih memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan lagi. Namun alih-alih mengaktifkan opsi tersebut, United langsung beralih ke kontrak baru. ESPN melaporkan bahwa persyaratan telah disetujui untuk kontrak selama 5,5 tahun yang akan berlangsung hingga 2030. Romano menambahkan bahwa dokumen akan ditandatangani pada hari Kamis dan Amad, yang telah memenuhi syarat untuk berbicara dengan pihak lain sejak 1 Januari, menolak 2 klub papan atas untuk tetap di Old Trafford. Tidak ada opsi 1 tahun pada kontrak kali ini. Jika ia bertahan hingga akhir kontrak, Amad akan menghabiskan tahun-tahun puncaknya dengan seragam United. Saat kontraknya berakhir, Amad akan berada di klub tersebut selama 1 dekade secara keseluruhan, setelah bergabung dari Atalanta sebagai remaja yang tidak dikenal pada Oktober 2020. Amad telah mencetak 13 gol dan assist sejauh musim ini, dengan sebagian besarnya terjadi sejak awal November. Ia telah menjadi starter di semua kecuali 1 dari 10 pertandingan terakhir United di Liga Primer dan mencetak gol penyeimbang yang mengamankan 1 poin penting melawan Liverpool pada pertandingan terakhir. Skuad Manchester United berlatih di Carrington bersama Ruben Amorim menjelang pertandingan putaran ketiga Piala FA hari Minggu melawan Arsenal. Amorim telah memberikan kesempatan kepada 4 pemain akademi terlibat sesi latihan Manchester United. Bos United telah memutuskan untuk memasukkan pemain muda Jack Moorhouse, Tyler Fredrickson, Godwill Kukonki dan Eli Harrison ke latihan dalam persiapan pertandingan. Keempat pemain akademi itu terlihat menantang dingin pada hari Rabu bersama bintang-bintang tim utama reguler. Harrison, kiper berusia 18 tahun, baru-baru ini dipanggil kembali dari masa peminjamannya di klub National League Northchester dan langsung berlatih bersama Andre Onana, Altay Bayindir, dan Tom Heaton. United ingin memberi kiper muda itu lebih banyak kesempatan bermain sekarang dan di akhir musim, sementara kembalinya dia juga memberi mereka lebih banyak perlindungan jika Bayindir hengkang bulan ini. Moorhouse adalah gelandang tengah kelahiran Manchester berusia 19 tahun, yang sebagian besar bermain untuk tim U21 musim ini. Dia dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik Liga Primer 2 bulan Desember, dan menarik perhatian Amorim. Kukonki, 16 tahun, dan Fredrickson, 19 tahun, keduanya adalah bek dan sebelumnya pernah bermain di bawah asuhan Amorim. Kukonki telah berada di bangku cadangan untuk pertandingan melawan Arsenal dan Newcastle dan dianggap sebagai pemain berikutnya dari akademi klub. Sementara Fredrickson telah menjadi kapten tim U21. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi pertemuan tatap muka telah diadakan antara perwakilan Milan dan saudara laki-laki Rashford, Dwayne Maynard, yang merangkap sebagai agennya. Romano mengklaim Milan telah menyajikan proyek mereka kepada saudara laki-laki Rashford, meskipun belum mengajukan tawaran resmi kepada MU. Dan menurut pembaruan terpisah dari The Times, Milan sekarang mengetahui 2 tuntutan yang akan ditegaskan MU untuk dipenuhi sebelum menyetujui kepindahan. Daily Mail melaporkan pada hari Rabu bahwa Tottenham juga ingin meminjam Marcus Rashford. Spurs menjadi terlalu bergantung pada Dominic Solanke dan Son Heung-min musim ini, di tengah cedera jangka panjang yang dialami penyerang lainnya, seperti Richarlison dan Wilson Odobert. United hampir pasti akan meminta biaya pinjaman. Syarat kedua bisa menggagalkan transfer Rashford ke Milan. MU dilaporkan bersikeras bahwa klub pembeli harus menanggung sebagian besar gaji Rashford sebesar 325.000 pound per minggu.
Milan hanya akan membayar setengah dari gaji Marcus Rashford selama masa pinjaman potensial. Setengah dari gaji mingguan Rashford adalah 162.000 pound. Jika kesepakatan disetujui dengan pembagian gaji 50-50, Rashford dengan gaji 162.000 pound per minggu akan melampaui Alvaro Morata, 150.000 pound per minggu, sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Milan. Karena itu, mungkin bisa dimengerti mengapa Milan enggan mengambil porsi gaji Rashford yang lebih besar. Mengingat setengahnya saja, sudah merupakan komitmen yang sangat besar bagi klub. Dengan ambisi lebih besar, Tottenham kemungkinan akan mengambil resiko itu. Gaji besar Rashford yang membuat Paris Saint-Germain ogah meminangnya. PSG lebih tertarik untuk merekrut penyerang Manchester United lainnya, Alejandro Garnacho, dan terus memantau situasinya. MU tidak memagari Garnacho membayar klausul kontraknya. Namun, PSG belum mengajukan tawaran untuk melakukan pembicaraan selama jendela transfer Januari yang sedang berlangsung. Jaran Atletico Madrid dengan klub La Liga itu mengetahui ketersediaannya. Berusia 20 tahun itu. Karena mereka memiliki area lain yang ingin mereka prioritaskan. Bagi MU, menjual Rashford dan Casemiro bulan ini bisa berguna dan membantu mereka mempertahankan Garnacho dan Maino setelah jendela transfer ini dan mungkin musim panas mendatang, saat lebih banyak pemain yang hengkang dipastikan akan hengkang. Amorim telah membuktikan bahwa tidak ada pemain yang tidak bisa disingkirkan di United, dan banyak yang tidak akan terkejut jika ia menyetujui penjualan pemain Argentina itu pada bulan Januari ini. MU tidak secara aktif membujuk bek sayap PSG, Nuno Gomes. Belakangan ketahuan bahwa mereka justru menanyakan Lee Kang-in, penyerang asal Korea Selatan. Lee Kang-in bergabung dengan PSG pada tahun 2023 dari Mallorca, dengan kesepakatan senilai sekitar 22 juta euro. Ia telah membuktikan dirinya sebagai anggota skuad yang berharga, terutama dengan keserbabisaannya di lapangan. Selain bermain di lini tengah, Kang-in juga dapat ditempatkan di 3 posisi terdepan. Ia bahkan dapat bermain sebagai bek sayap. Ia mengakhiri musim pertamanya di ibu kota Prancis dengan torehan 5 gol dan 5 assist yang mengesankan. Musim ini, ia telah melampaui torehan gol tersebut dengan 6 gol, meskipun sejauh ini ia hanya mencatatkan 2 assist. Meskipun ia telah tampil beberapa kali di bawah asuhan Luis Enrique, Kang-in tidak selalu menjadi starter. Selain United, Newcastle United telah menunjukkan minat untuk merekrut sang pemain. Klub Prancis pemiliknya bersedia bernegosiasi tetapi menuntut sekitar 40 juta euro untuk melepaskannya, angka yang sedang dievaluasi oleh kedua klub Inggris itu. Dapat dipahami bahwa minat United pada Kang-in muncul dari ketidakpastian atas masa depan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Gelandang Manchester United, Casemiro, dikabarkan segera meninggalkan klub, dengan transfernya ke Al Nassr akan segera terlaksana. Pemain asal Brasil ini telah tampil 22 kali untuk klub musim ini, mencetak 3 gol, tetapi ia merupakan pemain pengganti yang tidak dimainkan saat melawan Liverpool pada hari Minggu setelah kesulitan sebagai pemain inti pada pertandingan sebelumnya melawan Newcastle. Ia telah banyak dikaitkan dengan Al Nassr selama beberapa hari terakhir, dan sebuah laporan menyampaikan bahwa klub Liga Pro Saudi tersebut telah menawarinya kontrak senilai 650.000 pound per minggu, hampir 2 kali gajinya di MU. Kemudian diklaim bahwa Cristiano Ronaldo sangat ingin bereuni dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid dan Old Trafford. Baru-baru ini, terungkap bahwa para petinggi Al Nassr tengah berusaha keras untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin dan tampaknya terobosan telah ditemukan. Menurut jurnalis Brasil, Bruno Andrade, Ronaldo telah menjadikan perekrutan gelandang Brasil tersebut
sebagai syarat untuk melanjutkan karirnya di Al Nassr. Gelandang tengah itu berkemas untuk meninggalkan English Championship. Saudi Arabian Saffron Fund, yang mengelola klub-klub utama negara itu, praktis telah menutup kesepakatan. Masih harus dilihat berapa biaya yang akan diterima United dari perpisahan dengan Casemiro, meskipun sejumlah 30 juta euro telah diusulkan. Keluarnya Casemiro akan memberi United sedikit lebih banyak ruang bernapas finansial dalam upaya mereka untuk memperkuat skuad untuk Amorim.